Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wasallam. Anak-anak sekalian, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan seperti insyaallah kami bertiga akan menyampaikan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu masih berkisar tentang iman kepada kitab Allah. Untuk itu kalian simak, kalian pahami, kemudian nanti kalian membuat resume apa yang telah disampaikan oleh kami semua selaku pendidikan agama Islam. Baik, saya mulai. Untuk memulai materi ini kita baca dulu basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan disajikan pada kali ini adalah pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan 4 kitab, yaitu Al-Quran, kemudian Taurat, kemudian kitab Zabur, dan yang terakhir adalah Injil. Maaf diulang, yang pertama kitab Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang akan dimulai dari kitab Al-Quran dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ini sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada. Itu adalah surah Al-Maidah ayat 48 yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Anak-anakku sekalian, sudah jelas bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat lengkap. Di dalamnya banyak hal-hal yang bisa kita pelajari untuk ketentuan-ketentuan ataupun perundangan-perundangan ataupun hukum di dalamnya sudah ada. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Yang jelas kita diperintahkan Allah untuk mempelajari Al-Quran supaya kita mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan petunjuk dari Allah menuju jalan yang benar yang diridhoi Allah. Apabila kita tidak berpegang kepada Al-Quran, maka kita akan tersesat, akan menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Al-Quran juga banyak sekali yang bisa kita ambil manfaat faedahnya, ya, yang kaitan dengan diri kita. Itu akan merubah diri kita menjadi lebih baik, dan kita pun ketika membaca Al-Quran kita akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Maka oleh karena itu rajin-rajinlah membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, ya. Diupayakan setiap hari itu harus membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan
hidup, mendapatkan penerangan nanti di alam barzah, ya. Kemudian kita selamat dunia dan akhirat. Baik, anak-anak sekalian, kitab yang berikutnya yang akan saya sampaikan adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, Torah, ya, artinya instruksi. Jadi kitab Taurat ini adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat kedua yang artinya dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, ada Torah, Nabi, dan Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau dalam bahasa ini Alkitab, yang belakangan oleh orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Ada persoalan, isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Diterimanya di atas bukit Turisina atau Gunung Sinai. Apa 10 hukum tersebut? Berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariat. Akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan atau hari ke-7 atau hari Sabtu. Kemudian yang keempat, hormati ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Yang 10, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, itu kaitan dengan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk selanjutnya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ade, kita menginjak ke kitab Allah yang kedua. Yang kedua adalah kitab Jabur, ya. Kitab Jabur ini sudah pada kita kenal, diturunkan kepada Nabi Daud, ya. Kata Jabur itu bentuk jamak dari Zubur, berasal dari Jabara, Yazburu Zabar, yang berarti menulis, ya. Kemudian menurut sebagian para ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil dalam hal ini, ya. Kemudian anakku sekalian, dalam bahasa Ibrani istilah Jabur berasal dari kata Jimro yang berarti lagu atau musik, ya. Kemudian di ayat Al-Quran, ayat yang menegaskan keberadaan kitab Jabur tersebut di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-163 yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Jabur kepada Daud. Secara garis besar, kitab Jabur ini disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Jabur tersebut yang terdiri atas 5 macam, ya. Itu yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan, kalau bahasa Sunda pujian mungkinnya Pak Ade, atau liturgi. Kemudian yang kedua nyanyian perorangan sebagai ungkapan atau ucapan rasa syukur. Kemudian yang ketiga ratapan-ratapan jemaah. Yang keempat ratapan dan doa individu, dan yang kelima nyanyian untuk raja. Kemudian yang ketiga, ya, kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi ini adalah kitab Injil. Kita tahu bersama anak-anak sekalian, kitab Injil ini diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian
Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Itu pada prinsipnya hampir sama dengan Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid di dalamnya. Mengajarkan tauhid dalam arti mengesahkan Allah ya. Kemudian di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat ke-27 yang terjemahnya kurang lebih, kemudian kami susulkan Rasul-Rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun atau hormat dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Kemudian anak sekalian, kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohanes, adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa. Sejarah mencatat di sini sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil yang keempat macam tersebut di atas. Ya, barangkali itu yang dibahas atau yang dikupas oleh Bapak, yaitu tentang kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Isa. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Sahrul Nasrul. Ya, anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya Bapak mau bertanya apakah kalian gimana kabarnya sekarang. Mudah-mudahan kalian pada kesempatan kali ini semua pada sehat walafiat, zahir dan batinnya. Nah, selanjutnya yaitu kitab Al-Quran. Tadi pun sudah dijelaskan oleh Pak Dik mengenai penjelasan tentang Al-Quran. Nah, jadi untuk sekilas tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dik bagaimana Al-Quran tersebut. Nah, oleh karena itu untuk selanjutnya ada setiap nama apabila orang tersebut atau orang tersebut namanya banyak, itu di dalam kitab dijelaskan siapa orang yang menjelaskan atau siapa orang yang menyebut namanya satu orang, atau misalkan satu benda itu namanya banyak ataupun orang namanya banyak, itu bertanda bahwa orang tersebut adalah orang yang mulia. Nah, Al-Quran pun adalah kitab yang mulia, namanya pun banyak. Mana saja yang akan saya sebutkan adalah hanya beberapa saja, karena banyak sekali nama-nama Al-Quran. Yang pertama Al-Huda. Selain nama Al-Quran itu, Al-Quran sering disebut dengan Al-Huda. Al-Huda itu artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan. Nah, kadang ketika kita bermain ataupun ketika kita ke pondok pesantren, ada yang namanya pondok pesantren Al-Furqan. Nah, di dalam pondok pesantren Al-Furqan tersebut biasanya yang diperdalam itu Al-Quran, karena Al-Furqan itu adalah nama lain dari Al-Quran. Apa sih nama Al-Furqan itu? Artinya Al-Furqan itu sebagai pembela atau pembeda, sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Terus Al-Quran pun sering disebut dengan Asifah. Apa sih Asifah? Yaitu sebagai obat penenang hati. Nah, kebanyakan ketika kita sedang sakit, sering kita meminta doa, bahkan mengucapkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang sakit, karena itu adalah sebagai obat. Nah, yang keempat yaitu az-zikri atau zikr. Apa itu? Yaitu pengingat adanya ancaman dan balasan terhadap kita. Al-Quran itu adalah sebagai pengingat terhadap kita semua. Karena apa? Karena kita pun akan ada hisaban nanti di yaumil kiamah. Nah, Al-Quran adalah sebagai pengingatnya. Dan Al-Quran pun disebut dengan Al-Kitab, karena Al-Quran itu adalah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Isi Al-Quran. Nah, di Al-Quran ada isi-isi yang apa saja sih yang ada di dalam Al-Quran? Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama akidah atau keimanan. Ya, di dalam Al-Quran itu ada akidahnya. Nah, nanti
di pelajaran selanjutnya dalam PAI ini akan diperdalam akidahnya. Dan akidah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diperkuat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ibadah. Ya, ibadah goer mahdoh atau ibadah mahdoh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan sesama sekitarnya. Hablum minannas, hablum minallah. Nah, ini adalah hubungannya. Kemudian muamalah. Nah, di Al-Qur'an pun terdapat muamalahnya. Yang muamalah itu tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minannas. Selanjutnya yaitu kisah, yaitu hukuman ataupun apa. Yang terus semangat membangun atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang ada terdalam yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, keistimewaan Al-Quran banyak sekali. Kita bisa melihat salah satunya keistimewaan Al-Quran, banyak para ilmuwan yang baru menemukan pengetahuannya, padahal di Al-Quran itu sudah terlebih dahulu bahwa dicatat keistimewaannya, para ilmuwan baru mengetahuinya. Itu adalah salah satunya. Nah, mungkin pada kesempatan ini yang bisa Bapak sampaikan hanya seperti itu, karena itu memperdalam pengetahuan. Nah, selanjutnya mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita akan berlanjut ke bab kedua, karena ini pertemuan pertama atau pertemuan yang ketiga, kelanjutan yang pertama hanya seperti itu. Baik, kami persilakan kepada. Baik, tadi telah disampaikan materi tentang iman kepada kitab Allah, baik itu dari Bapak pribadi, pribadi dan para seluruh aktif. Mudah-mudahan kalian dapat mencernanya, dapat menyimaknya. Kemudian juga yang terlebih pentingnya adalah kalian bisa mengamalkan, terutama kaitannya dengan kitab Al-Quran, karena di dalamnya banyak petunjuk, banyak hidayah yang perlu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan menjadikan nilai amal ibadah. Kemudian kita berdoa semoga kita bisa bulan depan kita bisa bertatap muka lagi di kelas. Amin. Baik, itu saja. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.